Halo semuanya, pernah kepikiran nggak setiap hari kita itu berinteraksi sama sesuatu puluhan kali, bahkan tanpa kita sadari. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas soal itu, yaitu apa sih multimedia sebenarnya? Pasti sering banget kan dengar kata ini, entah itu pas lagi presentasi kerja, di materi sekolah, atau ya pas lagi scrolling-scrolling di internet. Tapi kita pernah nggak sih berhenti sejenak terus mikir, multimedia tuh sebenarnya apaan sih? Kedengarannya emang keren ya, kayak istilah canggih gitu. Tapi ini tuh bukan sekedar buzzword kosong loh. Justru multimedia itu cara paling dasar kita berkomunikasi dan nyerap informasi di zaman digital sekarang. Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia nih intinya. Coba deh lihat definisinya. Multimedia itu intinya soal penggabungan. Jadi bukan cuma satu elemen doang, tapi gimana caranya berbagai elemen itu kerja bareng buat nyiptain sebuah pengalaman yang utuh. Dan kuncinya ada di 3 kata ini, informatif, interaktif, dan menarik. Oke, jadi kalau multimedia itu soal ngegabungin berbagai elemen. Elemen-elemennya tuh apa aja sih? Anggap aja kita lagi mau masak. Nah, ini kita lihat satu-satu bahan utamanya. Ini dia nih 5 jagoan utamanya. Ada teks, gambar, suara, video, sama animasi. Anggap aja ini bahan-bahan dasar di dapur kita. Masing-masing punya kekuatan sendiri-sendiri, tapi magicnya itu baru kelihatan pas semuanya dicampur jadi satu. Pertama, ya jelas, teks. Ini tuh fondasi dari hampir semua komunikasi. Coba bayangin judul berita yang bikin kita langsung klik, atau deskripsi produk yang bikin kita yakin buat beli. Teks itu ngasih struktur dan konteks yang jelas. Ibaratnya, ini tulang punggung dari pesannya. Lanjut, ada gambar. Mau itu foto yang dapat banget momennya, ilustrasi yang lucu, atau infografis yang penuh data, gambar itu punya kekuatan visual yang instan. Mereka bisa ngejelasin konsep yang ribet dalam sekejap, atau ngebangkitin emosi yang, ya ribuan kata pun belum tentu bisa. Terus, ada suara. Coba deh bayangin, nonton film horor tanpa musik yang bikin deg-degan. Atau dengerin penjelasan kayak gini tapi tanpa ada narasi sama sekali. Suara, mau itu musik, dialog, atau efek, nambahin lapisan emosi dan bikin semuanya kerasa lebih hidup. Ini tuh dimensi yang nggak bisa kita lihat pakai mata. Dan tentunya video. Kombinasi super kuat dari gambar gerak dan suara. Video itu bisa bawa kita ke tempat lain, nyeritain kisah yang kompleks, atau nunjukin cara kerja sesuatu secara langsung. Bisa dibilang, ini elemen yang paling dinamis di antara semuanya. Yang terakhir, animasi. Animasi itu tugasnya ngambil gambar yang diem, terus dikasih nyawa. Ini berguna banget buat nyederhanain ide-ide yang rumit, atau bikin visual yang kayaknya mustahil deh ditangkep pakai kamera di dunia nyata. Oke, kita udah lihat semua bahan-bahannya satu-satu. Nah, sekarang bagian serunya. Gimana semua ini diracik jadi satu di dunia nyata? Yuk, kita lihat satu contoh yang pasti kita semua kenal. Pasti kita semua pernah lihat kan iklan digital yang suka muncul di medsos atau di website. Nah, itu dia contoh sempurna multimedia lagi beraksi. Iklan-iklan itu kan emang dirancang buat narik perhatian kita secepat kilat. Ingat lagi tujuan utama dari definisi kita di awal tadi. Iklan yang bagus itu bukan cuma jualan produk loh. Iklan itu ngasih tahu kita sesuatu, ngajak kita interaksi, dan bikin kita tertarik. Pertanyaannya, gimana caranya iklan bisa ngelakuin itu semua? Nah, gini nih cara kerjanya. Iklan itu pakai teks buat bikin slogan yang nempel di kepala. Terus pakai gambar atau video yang keren buat nunjukin produknya. Ditambah lagi pakai musik buat ngebangun mood yang pas. Semuanya itu dijahit jadi satu. Bukan asal-asalan, tapi dengan satu tujuan yang jelas, nyampein pesan yang kuat dan efektif. Jadi, setelah kita obrolin singkat ini, coba deh sekarang perhatiin sekitar kalian. Mulai dari presentasi di kantor, aplikasi di HP, sampai game yang kita mainin, multimedia itu ada di mana-mana. Ngebentuk cara kita belajar, kerja, dan bahkan main. Pertanyaannya sekarang bukan lagi di mana kita bakal nemuin multimedia, tapi gimana ya multimedia bakal ngubah dunia kita selanjutnya? Coba deh pikirin.